kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Di Indonesia, terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gawatalo. Yang kedua, kita akan membahas faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Yang kedua, syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berisi tentang pengakuan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih mudah menarik bagi rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih besar. Keempat, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Dan yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian dan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Keenam, jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menyebabkan kerajaan Islam berkembang dengan pesat. Ketujuh, dalam Islam dikenal adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kepedulian hidup di masyarakat. Setelah kita mendengar beberapa faktor masuknya Islam ke Indonesia, maka kita akan simak teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dipopulerkan oleh Snow Purnonje dan P. Pijnapel. Teori ini menjabarkan jika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui pedagang Gujarat. Yang kedua, teori Bengal. 1. Antitesis dari teori Gujarat. Teori ini berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara dari wilayah Bangladesh abad ke-11. Yang ketiga, teori Coromandel dan Malabar. Teori ini adalah antitesis dari teori Gujarat. Kedua wilayah tersebut kini adalah pesisir selatan India. Yang keempat, teori Mekah. Dikemukakan oleh Buya Hamka. Teori ini mengutarakan jika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Teori Cina menyatakan jika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-9 melalui para perantau Cina yang telah memeluk Islam. Yang kelima, teori Persia banyak membuktikan jika kebudayaan di Nusantara telah banyak beralih nasi dengan kebudayaan Persia. Teori maritim. Teori maritim N.A. Baloch menyatakan bahwa Nusantara sudah familiar dengan Islam. Mereka jugalah yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Sekian teori-teori masuknya Islam ke Indonesia.